Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel kami Bin Ali Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah amar dan nahi dalam usul fikih. Yang pertama, kita akan berbicara tentang pengertian dari amar. Menurut bahasa, amar diartikan sebagai sebuah perintah. Menurut istilah usul fikih, amar diartikan sebagai thalabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan melakukan pekerjaan dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya atau derajatnya. Maka dari pengertian ini kita jadi tahu bahwa perintah itu datangnya dari orang yang lebih tinggi kedudukannya, sedangkan perintah yang datang dari orang yang sama derajatnya itu disebut sebagai iltimas. Begitu juga sebaliknya, perintah yang datang dari orang yang lebih rendah kedudukannya kepada orang yang lebih tinggi disebut sebagai doa, bukan lagi sebagai amar. Selanjutnya kita berbicara tentang bentuk-bentuk dari lafal amar. Yang pertama adalah fi'il amar itu sendiri. Kemudian ada fi'il mudhari' yang disertai atau didahului dengan lam amar. Contohnya wal takun. Kemudian ada isim fi'il amar, contohnya alaikum anfusakum. Kemudian ada isim masdar yang dijadikan sebagai pengganti fi'il, ihsana. Kemudian ada jumlah khobariyah atau kalimat berita yang memiliki arti perintah. Kemudian ada lafal-lafal yang bermakna perintah, yaitu farodho, wajaba, kutiba, amaro, dan waqadha. Lafal-lafal tersebut adalah bentuk-bentuk dari segot amar atau yang mengandung sebuah perintah. Selanjutnya kita berbicara tentang kaidah yang terdapat di dalam amar atau perintah. Kaidah yang pertama adalah kaidah al-aslu fil amri lil wujub, bahwa sesungguhnya sebuah perintah itu pada dasarnya menunjukkan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Contohnya kutiba alaikumusiyam. Lafal ini pada dasarnya memberikan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi ternyata kaidah tersebut memiliki pengecualian yang lain. Terkadang fi'il amar atau perintah itu tidak selamanya diartikan sebagai sesuatu yang wajib. Terkadang perintah itu menunjukkan sesuatu yang sunnah atau sebuah anjuran. Contoh di dalam Al-Qur'annya, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka hendaklah kalian membuat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Perintah untuk membuat perjanjian di sini sifatnya tidak wajib, karena hanya anjuran. Jika kamu melihat kebaikan pada mereka, maka buatlah perjanjian dengan mereka, artinya tidak wajib. Kemudian contoh yang irsyad atau untuk membimbing. Pada contoh dalam surat Al-Baqarah, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskan di dalam sebuah catatan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jika kita bertransaksi sebaiknya kita menulis agar tidak lupa. Maka tulislah jika kamu bermuamalah tidak secara tunai, dikhawatirkan nanti terjadi lupa. Ini sebuah pembelajaran, bukan sesuatu yang wajib. Kalau kita memiliki ingatan yang sangat-sangat kuat 100%, ya maka perintah untuk menuliskan ini hukumnya tidak wajib. Akan tetapi sebagai pembelajaran saja, sebaiknya dituliskan agar nanti supaya ketika lupa dapat mengerti.
Itulah beberapa contoh dari pengecualian kaidah yang pertama, yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang kedua, yaitu al-amru ba'dan nahi yufidul ibah, yang artinya adalah perintah yang datang sesudah larangan berarti diperbolehkan. Jadi yang awalnya dilarang kemudian diperintahkan, itu berarti larangan tadi sudah digagalkan atau diperbolehkan. Contohnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu Nabi Muhammad melarang untuk menziarahi kubur. Kemudian setelah dilihat ada kemanfaatan di dalam menziarahi kubur, kemudian perintah Nabi Muhammad ala fazuruha, maka sekarang berziarahlah kalian. Di sini perintah untuk menziarahi kubur datang setelah dahulu kala Nabi Muhammad melarang untuk menziarahi kubur. Maka artinya perintah ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan, yang dahulu kala tidak diperbolehkan atau dilarang. Kaidah yang ketiga adalah al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Maksudnya adalah sesungguhnya perintah terhadap sesuatu itu tidak harus segera dilaksanakan seketika itu. Pada detik yang sama setelah perintah itu tidak demikian, akan tetapi yang penting dia melaksanakan perintah tersebut itu sudah dianggap melaksanakan sebuah perintah. Misalnya ketika datang sebuah perintah kepada kita untuk melaksanakan sholat, hei sholatlah kamu, sholat duhur misalnya. Padahal pada ketika dia mengatakan perintah tersebut jam menunjukkan pukul 10, maka di dalam perintah ini mengandung sesuatu yang tidak harus dilaksanakan segera, tidak, akan tetapi menunggu waktu sholat duhur masuk baru kemudian kita melaksanakan sholat duhur. Maka kaidah ketiga yaitu perintah itu pada dasarnya tidak mengharuskan untuk disegera. Kemudian kaidah yang keempat adalah al-aslu fil amri la yaqtadit tikrar, yang artinya adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu untuk diulang kembali. Contohnya ketika kita diperintahkan untuk makan, makanlah kamu. Maka ketika kita sudah makan, perintah tersebut sudah tidak berlaku lagi kalau kita sudah melaksanakan perintah untuk makan. Hal ini berbeda jika perintah yang diajukan adalah setiap kali kamu lapar maka makanlah. Ini berbeda. Maka yang terjadi, perintah tersebut akan diulang-ulang. Kapan saja kamu lapar, maka kamu saya perintahkan untuk makan. Sama seperti perintah sholat. Ketika sudah masuknya waktu sholat, maka kamu saya perintahkan untuk melaksanakan sholat. Hal ini perintah tersebut diulang-ulang. Diulang-ulang dengan datangnya sabab atau datangnya sebab yang ditimbulkan dari perintah tersebut. Kemudian kaidah yang terakhir adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, yang artinya adalah perintah terhadap suatu perbuatan itu artinya perintah juga terhadap perantaranya atau sesuatu yang berhubungan dengan perintah itu sendiri. Contoh, kita diperintahkan untuk sholat, sholatlah kamu. Sedangkan kita tahu bahwa sholat ini tidak mungkin bisa sah tanpa didahului dengan kita mengambil air wudhu atau melaksanakan wudhu. Maka ketika kita diperintahkan untuk sholat, itu juga artinya kita diperintahkan untuk wudhu, dikarenakan sholat tidak mungkin terpisah dari adanya wudhu.